Assalamualaikum, selamat datang di Malia Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan bahas soal dan pembahasan TPA untuk yang bagian numerik atau kuantitatif. Nanti tipe soalnya ada deret bilangan, deret huruf, aritmatika sosial, dan matematika berpola. Langsung ke soal nomor 1 ya. Ini deret aritmatika bilangan. Kalian bisa kerjain dulu, bisa di pause dulu. Kalau udah selesai, aku akan langsung lanjut ke pembahasan. Oke, langsung ya pembahasan. Ini pembahasannya, jadi untuk deret bilangan kali ini dia lompat 1, terus pola yang berulang adalah minus 8, minus 12, terus nanti berulang lagi minus 8, minus 12, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk angka yang di sini itu 96 dikurangi 8, 88. Angka yang kedua ini 73 dikurangi 8 sama dengan 65. Kemudian angka yang ketiga di sini adalah 88 dari angka yang di sini tadi dikurangi 12 karena polanya kan berulang lagi sama dengan 76. Jadi jawabannya 88, 65, dan 76 yaitu yang A. Lanjut soal nomor 2, kalian bisa pause dulu untuk dikerjakan. Oke, aku akan langsung lanjut ke pembahasan. Jadi yang untuk soal kali ini dia bertambah 4 kurang 8 tambah 16. Nah, dari 4 ke minus 8 ini dikali minus 2. Kemudian dari minus 8 ke 16 ini dikali minus 2 lagi. Kan minus 8 dikali minus 2 sama dengan 16 ya. Nah, nanti polanya berulang terus. Jadi minus 32 terus ditambah 64, terus ditambah 100, minus 32, terus plus 64, terus minus 128. Nah, ini 58 dikurangi 32, 26. 26 ditambah 64, 90. 90 dikurangi 128. Ini harusnya minus ya. Minus 138, minus 38. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Ini mulai deret huruf. Nah, kalau deret huruf ini coba kita lengkapi dulu deretnya ya. Ini setelah kita lengkapi deretnya, ini ada FGH, G-nya nggak ada. Habis H langsung J, I-nya nggak ada. Habis J langsung L, K-nya nggak ada. Nah, kemungkinan untuk deret selanjutnya ini dilompatin satu ya, ada satu huruf yang hilang. Nah, jadi huruf selanjutnya adalah ini. Otomatis jawabannya adalah yang ini, NP. Tapi ada tips buat kalian supaya lebih mudah mengerjakan. Itu kalian bisa ubah hurufnya jadi angka. Jadi FHJL itu kan sama dengan 6, 8, 10, 12. Nah, kalau kayak gini kan langsung kelihatan jelas ya polanya. 6, 8, 10, 12 otomatis selanjutnya adalah 14 dan 16. Nah, huruf ke-14 dan huruf ke-16 adalah N dan P. Sama aja ya jawabannya, sama-sama C. Oke, lanjut. Ini kalian kerjakan dulu di pause. Sekarang aku akan langsung lanjut ke pembahasan. Nah, ini agak cukup sulit, jadi ini kita lengkapin dulu hurufnya. Terus ini kita kelompokkan, jadi dia yang ini kepakai, yang ini nggak kepakai, dua hurufnya nggak kepakai, dua huruf ini kepakai, dua huruf ini nggak kepakai, dua huruf ini kepakai, dan sisanya tidak terpakai. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Nah, ini kan dimulainya dari CK dulu. Jadi dimulai dari yang akhir dulu ya, dari CK dulu, terus FG baru BC. Jadi yang di tengah ini apa yang hilang? Yang hilang adalah G dan B. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Dan ini mulai aritmatika mulai hitungan yang hitungan beneran. Oke, jadi ini harga awal sebidang tanah telah dinaikkan 25%. Kemudian harga tanah itu dinaikkan lagi sebesar 15%. Total kenaikan harga tersebut setara dengan kenaikan sebesar
Oke, kalian bisa hitung dulu, di pause dulu. Oke, sekarang aku akan lanjut ke pembahasan. Nah, kita misalkan dulu ya, harga awalnya adalah A, kenaikan pertama itu 25%, kenaikan kedua itu 15%. Nah, berarti besar kenaikan pertama itu berapa? A ditambah 25% dari A. Ini kita kecilkan, 25% sama dengan 1/4, kemudian 1/4 ditambah A sama dengan 5/4 A. Dari mana? Kan A ini sama dengan 4/4 A ya. 4/4 A ditambah 1/4 A sama dengan 5/4 A. Kemudian besar kenaikan kedua, itu kita hitungnya dari 5/4 A, bukan dari A lagi. Karena kan naiknya dari yang kenaikan pertama. Jadi bukan A ditambah 15% A, tapi 5/4 A ditambah 15% dari 5/4 A. Nah, ini kita sederhanakan, 5/4 A ditambah 15/100 dikali 5/4 A. Ini kita coret-coret aja. Terus jadinya 5/4 A sama ditambah 15/80 A sama dengan 115/80 A. Ini ketemunya sekitar 1,44 A. Kenaikannya berapa? Jadi kenaikannya adalah 1,44 A dibagi A dikali 100%. Kenapa dibagi A? Ya karena kita cuma cari kenaikannya aja. Oke, jadi jawabannya adalah 144%, yaitu yang D. Lanjut, proyek perbaikan jalan raya harus selesai selama 60 hari dengan pekerja sebanyak 30 orang. Setelah hari pelaksanaan, proyek dihentikan selama 15 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah, oke, kalian bisa kerjain dulu, bisa di pause dulu, aku akan langsung lanjut ke pembahasan. Kita mulai dari yang diketahui ya. Jadi waktu awal itu 60 hari, jumlah pekerja awal itu 30 orang. Waktu kedua itu dia berkurang 15 hari ya, karena berhenti 15 hari, jadi dikurangi tinggal 45 hari. Nah, ini caranya. Jadi kan untuk 60 hari itu butuh 30 orang, 45 hari harusnya lebih butuh banyak orang lagi ya, lebih banyak lagi ya. Nah, otomatis kita menggunakan perbandingan terbalik, yaitu 60/45 sama dengan A itu adalah jumlah orang yang kita cari, jumlah orangnya yang mengerjakan selama 45 hari itu, dibagi 30. Kenapa kok enggak 30 per A? Kalau misalnya kita perbandingannya yang ini 30 per A, nanti A-nya malah lebih rendah, padahal kan harusnya A-nya itu lebih tinggi, jumlah orangnya itu lebih tinggi. Nah, kalau kalian mau pakai logika yang lain, misalkan ini, suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh 30 orang dengan waktu 60 hari. Pekerjaan tersebut akan dikerjakan selama 40 hari oleh berapa banyak orang. Ya, ini analoginya kayak gini. Kan ini pekerjaannya sama ya, jadi bisa kita sama dengankan. Atau kalau misalnya dari sini juga udah kelihatan, kita bisa kalikan aja, dikali gitu kan juga bentuknya sama kayak yang ini. Jadi terserah kalian mau pakai logika yang mana, sama aja. Nah, setelah itu kita cari nilainya. Nilai A itu adalah 40. Nah, ini belum selesai ya, karena yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Jadi, pekerja tambahannya itu adalah 40 dikurangi pekerja awal, yaitu 30, sama dengan 10 orang. Jadi, jawabannya yang D. Lanjut, apabila perbandingan uang Amir dan Banu adalah 2/3, sedangkan perbandingan uang Banu dan Caca adalah 4/5, apabila jumlah uang mereka bertiga adalah 2.800.000, maka selisih jumlah uang milik Caca dan Banu adalah, oke, kalian bisa kerjain dulu, di pause dulu, aku akan langsung lanjut ke pembahasan. Jadi caranya adalah cari KPK-nya aja ya. Jadi kan ini yang sama Banu ya, sama-sama B, ini 2/3 sama 4/5. Nah, ini kita samain aja nih. Jadi KPK-nya Banu itu kan 4 kali 3, 12.
Nah, terus yang lainnya mengikuti si Amir, karena yang 3 ini dikali 4, Amir juga ikut dikali 4, jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Si Caca, karena yang 4 ini dikali 3, maka yang 5 juga punyanya Caca, ikut dikalikan 3, jadi 15. Total koefisien mereka bertiga 35. 35 ini dari mana? Dari 12 punyanya si Banu, ditambah punyanya Amir 8, ditambah punyanya Caca 15. Jadinya totalnya 35. Nah, kalian nggak usah cari satu-satu ya, itu lama. Jadi langsung cari yang ditanyakan, yaitu selisih Caca dan Banu. Caca kan 15, Banunya 12, dikurangin aja, dibagi totalnya, dikali 2.800.000. Karena kan yang diketahui kan total uangnya 2.800.000. Nah, sama dengan 3/35 kali 2.800.000 sama dengan 240.000. Jawabannya yang D. Lanjut, ini adalah matematika berpola. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu. Yang ditanyakan adalah nilai T. Kalian lihat polanya aja dari bangun di atas. Oke, kalau udah aku langsung lanjut ke pembahasan. Jadi kelihatan ya, ini dari 315 itu adalah 35 dikali 9. Nah, otomatis yang T ini juga sama. Itu hasil dari 43 dikali 12, yaitu 516. Jawabannya yang B. Lanjut, ini deret huruf lagi. Kalian bisa kerjain dulu, aku akan langsung ke pembahasan. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, kalau deret huruf itu lebih enak dibikin angka. Jadi J itu kan huruf ke-10, L huruf ke-12, M huruf ke-13, dan selanjutnya. Nanti kelihatan polanya tuh, plus 2, plus 1, min 1, plus 2, plus 1, min 1. Ini polanya berulang seperti ini terus. Nah, terus yang di depannya ini berapa? 2 huruf ini. Nah, ini otomatis polanya ini ya, plus 1, min 1. Kalau J ini adalah huruf ke-10, yang ini huruf apa ya? Berarti huruf ini dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi ini berapa? Huruf ke-11. Huruf ke-11 itu adalah K. Nah, kemudian kalau ini K, ini huruf apa? Jadi kan cara jawabnya, ini ditambah 1 sama dengan 11. Jadi yang ini berapa? Sama dengan 10. Jadi yang ini adalah huruf ke-10, yaitu J. Jadi jawabannya yaitu J dan K, yang D. Lanjut, soal ke-10. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah 38 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhu dalam kulkas menjadi minus 12 derajat Celcius. Suhu antara sebelum dan sesudah kulkas dihidupkan adalah, oke, bisa dikerjain dulu. Langsung aku bikin pembahasannya ya. Oke, suhu rendahnya adalah minus 12. Suhu tingginya 38. Ini pertanyaan bonus ya, kita tinggal cari delta T-nya aja. T1 min T0 sama dengan 38 min negatif 12 sama dengan 50. Jawabannya yang A. Oke, sekian dulu untuk latihan soal numerik hari ini. Semoga bisa menambah latihan kalian ya, dan semoga bisa sukses untuk kalian yang mau mengambil tes TPA, baik untuk tes TPA Bappenas atau tes TPA untuk pasca sarjana atau yang lain-lain. Semoga membantu, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.